Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sore hari ini kita ketemu lagi di acara spesial yang luar biasa ya. Ada di podcast Abah dan Uma. Masya Allah ya. Luar biasa ketemu lagi kita dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya. Yang lagi dalam perjalanan di mobilnya ada fitur ini, di on kan saja, YouTube-nya juga, Instagram-nya juga boleh, atau di TikTok-nya ya, juga boleh ya, sambil nyetir, nggak usah lihat layarnya, dengerin saja. Wah, luar biasa, bisa streaming juga ya di akun kami @Ustadz Jangan lupa juga kita dukung dakwah kita juga ya di semua media sosial kita, di akunnya @Ustadz ada di Instagram juga, di YouTube juga yang luar biasa, di TikTok juga yang luar biasa. Masya Allah ya. Seperti biasa, sore hari ini ada narasumber yang spesial ya. Nah, siapa lagi pasti sudah pada tahu, tapi setiap kita bertemu itu juga ada tema-tema yang segar, yang fresh, yang luar biasa untuk kita bahas nantinya ya. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Uma. Ceria sekali nih Uma ya. Iya, kita pakai kostum tumben ini ya, hitam berbeda. sama putih. Nanti Ya, soalnya hitam ada putih berarti ya. hitam putih ya. Apa hitam putih monokrom ya, Uma? Monokrom ya, monokrom gitu ya, kayak lagunya seseorang yang biasanya konsernya juga kita selalu lihat ya, luar biasa, Kang Tulus. Waduh, Kang Tulus ya. Oke, karena apa juga nanti persiapan untuk pengajian, jadi kostumnya juga putih gitu sudah ya. mulai pakai ya, sudah mulai pakai saat ini, tinggal nanti pakai kebesaran gitu ya, Mbak ya. Luar biasa. Apa kabar Abah hari ini? Alhamdulillah bi khair, Uma, seperti yang Uma lihat, seperti Uma yang seperti Uma rasakan. Jadi alhamdulillah Abah, alhamdulillah sehat walafiat dan bismillah selalu berikhtiar untuk sehat. Berikhtiar untuk sehat itu ya penting ya, karena memang zaman sekarang itu memang polusi udara, radiasi di luar itu luar biasa ya, Masya Allah ya, yang menimpa tubuh kita. Jadi kita makannya juga harus yang sehat, pola hidupnya juga harus yang sehat, begitu ya. Pola pikirnya juga harus yang bebas, luar biasa, yang refresh gitu ya. Dengan cara tetap mensyukuri semua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ada tema spesial, Masya Allah. Temanya apa ya? Apabila kita menerima takdir. Takdir itu kan macam-macam ya, ada takdir baik, juga ada takdir yang dirasa kurang menyenangkan. Semua takdir itu baik, Uma ya. Semua takdir baik, tapi memang ada takdir yang menyenangkan, ada takdir yang notabene menyedihkan. Menyedihkan, kurang nyaman ya di kita ya. Jadi apabila kita menerima takdir yang kurang nyaman atau menyedihkan ya, tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kita ikhlas ya. Pertama ikhlas, dan yang kedua syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, Mbak ya. Ini apa ya? Kita bicara takdir ini ya, Mbak ya. Nah, itu di salah satu pondok pesantren yang Masya Allah yang kita tahu saat ini lagi viral di mana-mana, semua media sosial meliputnya gitu ya. Ada sebuah pondok pesantren yang tertua di Jawa Timur kalau nggak salah ya. Informasinya seperti itu. Nah, itu ada di daerah Sidoarjo. Nah, itu banyak puluhan atau bahkan ratusan santri yang infonya kejebak di reruntuhan itu. Juga ada yang meninggal, juga ada yang body part, juga ada yang luka berat, luka ringan. Nah, itu kan juga itu merupakan, kalau kita kembalikan lagi, merupakan takdir ya, terlepas kita medianya itu ada kesalahan ataupun tidak, kita nggak membahas mengenai hal itu, kita juga tidak mau kontroversial ya. Biarkan memang nanti kalau memang ada kesalahan dikonstruksi, biar Allah yang menentukan sikap gitu ya. Jadi kita nggak berhak untuk menghakimi pengurusnya, nggak berhak menghakimi kontraktornya juga, kontraktornya juga berhak menghakimi. Tapi memang ya kita doakan yang terbaik lah. Kalau memang
cara mendirikan pondok itu ataupun konstruksinya nggak bagus, ya nanti Allah biarkan yang menjawab semuanya. Betul, kita berbicara mengenai yang namanya ini ya, takdir yang telah menerima korban gitu, takdir yang diterima oleh korbannya begitu. Ya baik, itu bagaimana Abah untuk takdirnya seperti itu? Baik Uma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Safrizal dimanapun kalian dan juga dimanapun Anda berada. Yang saat ini lagi stay tune di medsos kami tiga medsos, yaitu ada di IG ya, sama di YouTube channel dan juga ada di TikTok ya. Semuanya tetap bersyukur ya. Jadi betul yang dikatakan oleh Uma tadi itu, saat ini kita banyak sekali ya berita dari beberapa media lokal di Jawa Timur ataupun media bahkan ke internasional juga masuk ya Uma ya. Ini juga lagi membicarakan tentang takdir yang telah menerima para korban dari runtuhnya pondok pesantren Al-Khazini. Nah, ini maksudnya bangunannya ya, bukan pondoknya yang runtuh. Nah, sekali lagi kami tegaskan bahwa kita tidak membahas tentang kenapa kok bangunannya sampai runtuh gitu ya. Kita nggak membahas tentang itu, tapi kita membahas tentang takdir yang menerima ataupun takdir yang diterima oleh para santri-santri, para syuhada yang notabene pada saat itu menimba ilmu, apalagi pada saat itu diinformasikan adalah waktu sholat asar gitu Maya, pada saat itu adalah sholat asar. Nah, kalau kita itu kan gini Umaya, berbicara mengenai takdir, berbicara mengenai penguatan hati kita, ataupun kita tahu bahwa ada yang namanya wijhatum minal ta'aruf ya. Jadi kita itu mendekatkan diri kepada Allah ada berbagai macam cara ya Umaya. Nah, kita tahu bahwa pada saat kita Uma, Abah ini ya, terus adik Iza dan juga keluarga kita semuanya serta teman-teman kita semuanya, pada saat kita mau melaksanakan ibadah ataupun melaksanakan amal yang baik, amal yang soleh ataupun solehah, berarti kita kan yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang mendatangi Allah. Kita yang mendatangi Allah. Kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memproklamirkan diri, ya Allah, aku pengen berkomunikasi denganmu, kan gitu Umaya. Tentu saja kita yang menyediakan segala sesuatunya, termasuk pada saat kita zakat ya Umaya. Kita harus menyediakan komponen daripada zakat itu sendiri. Zakat mal berarti kita boleh dengan uang ya Umaya, ataupun zakat fitrah berarti kita menggunakan yang namanya media media di mana makanan pokok yang kita makan gitu ya Umaya. Dan juga perbuatan-perbuatan baik lainnya termasuk sholat, puasa, terus haji, itu semuanya adalah amalan-amalan yang kita mau gitu loh Umaya, yang kita mau, yang kita berkehendak dan kita ingin melaksanakannya. Termasuk kita melaksanakan amalan sholat ya, walaupun itu wajib, tapi memang sebagai hamba yang beriman kita merasa butuh Umaya. Kita merasa butuh dan kita ingin takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi propertinya kita yang menyiapkan, waktunya juga kita yang menyiapkan. Artinya menyiapkan itu kita, oh ya Allah, saat ini saya akan mendekatimu ya Allah, berkomunikasi denganmu ya Allah dengan cara saya melaksanakan ibadah sholat isya misalkan Umaya. Nah ini kan berarti kita memang berkehendak dan kita memang memang pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ada pahalanya enggak? Pasti ada pahalanya Uma. Setiap yang namanya perbuatan baik walaupun sebiji sawi, maka Allah akan membalasnya ya, dengan pahala. Seperti lagu religi dari Nasidaria Uma ya. Di mana-mana dosa, di mana-mana ada ibadah ya, amal kebajikan ya, walaupun kecil, Allah yang pemurah pasti akan membalasnya. Nah, kita melakukan perbuatan yang baik, pasti Allah juga akan membalasnya, walaupun hanya sebiji sawi. Tahu Uma biji sawi seperti apa? Kecil banget biji sawi ya, kayak semut gitu ya, Bang. Iya, itu juga Allah pasti akan balas. Jadi di catatan rapot kita itu pasti ada nanti Umaya pahala-pahala yang telah kita lakukan dengan kita melaksanakan amalan-amalan ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu senang ya Umaya kita melaksanakan sholat ya. Senang banget ya, kita nyaman, kita komunikasi dengan Allah 5 waktu. 5 waktu. Nanti, itu yang ibadah wajib. Iya, nanti belum ditambah yang lain-lain ya. Ibadah ada qiyamul lail juga begitu. Jadi banyak. Jadi kita bisa melaksanakan ta'aruf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan hati yang penuh dengan keikhlasan, kesabaran, itu bisa. Nah, tetapi Uma, apakah kita memang benar-benar bisa nih Uma ya
pada saat kita menerima takdir yang tidak baik, yang notabene tidak baik menurut kita, tapi padahal kita tahu bahwa Allah itu ya'lamu ma ta'lamun. Artinya Allah itu mengetahui apa yang tidak kita ketahui, ya kan Umaya. Pada saat ini contoh santri-santri dari Pondok Pesantren Al-Khazini, kebetulan mohon maaf ya, kami berdua ini adalah alumni daripada tapi bukan yang di pondok pesantrennya Umaya, kita di yang kampusnya, itu kita juga merupakan alumni, jadi kita juga wow ya Allah, ini merupakan takdirmu gitu ya. Nah, ada penghambaan ya yang kita lakukan, yang kita laksanakan pada saat kita menerima takdir yang mungkin membuat kita nggak nyaman, membuat kita sedih, membuat kita kecewa dan segala macam, dan bahkan kita tahu Umaya, kita tahu bahwa pada saat kita menerima takdir yang tidak menyenangkan, itu kita kan merasa menjadi hamba yang kadang-kadang kalau iman kita pada saat turun, Allah nggak sayang ini sama gua gitu kan, Allah nggak sayang ini sama kita. Ya gini banget ya, gini banget itu kok sulit banget sih. Tahu itu saya kembali ke rahim ibu gitu ya, ataupun tahu gitu saya nggak usah dilayain oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya sifat sombong, sifat yang mendahului takdir, dan kadang-kadang juga membuat kita takabur dan Umaya, kita merasa bahwa kita lebih tahu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jangan banget itu loh ya, jangan banget. Nah, bagaimana cara istilahnya Umaya, bagaimana cara kita itu untuk untuk terus bisa menerima dengan ikhlas dan juga sabar apabila datang kepada kita takdir yang notabene menurut kita nggak baik, menurut kita itu sedih gitu ya. Nah, kita harus tahu bahwa pada saat kita menerima takdir, contoh nih ya, ada beberapa santri, kita berbicara mengenai seorang santri yang kapan hari kehilangan kakinya Umaya, yang diamputasi di lokasi Umaya. Kita nggak usah sebut namanya, mohon maaf ya, barangkali ada keluarga yang mendengarkan, kita nggak bermaksud apa-apa, tapi ini adalah segala sesuatu yang real Umaya. Cerita daripada seseorang ini, santri tersebut mengatakan bahwa pada saat dia itu Umaya berada di reruntuhan, di himpitan properti ataupun bangunan di mana dia nggak bisa bergerak beberapa jam, juga udara itu oksigen sudah mulai sangat menipis Umaya, haus, lapar, sakit semua katanya Umaya. Nah ini tetap ya pada saat santri yang berusia 13 tahun ini melaksanakan yang namanya ta'aruf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah sudah memberikan ta'aruf Umaya, Allah ini sudah mengundang, Allah sudah memberikan yang namanya Umaya, memberikan pengen dekat dengan seseorang ini ya, santri muda ini. Nah tentunya kalau memang Allah yang kepingin ta'aruf kepada kita, otomatis Allah telah menyiapkan semuanya menyiapkan semuanya. Contoh nih ya, apabila ya namanya Presiden Prabowo, presiden kita saat ini itu mengundang salah satu antara kita ataupun kita Umaya, tentunya kita wajib ya Umaya, wajib mensyukuri karena tentunya Pak Prabowo sudah menjamin keamanan kita, memberikan yang namanya tiket pulang pergi kita, jamuan yang luar biasa pasti, dan nanti di sana pasti akan diberikan yang namanya reward, makan yang luar biasa, tempat yang luar biasa, tentunya itu Umaya. Nah ini contoh juga seorang tukang pijit ini Umaya, pada saat misalkan ya dia sehari bisa memijit 10 orang. Dan biayanya pada saat pijit ada bisa 100.000 gitu Umaya. Nah dia berpikir bahwa hari Selasa besok ini saya harusnya bisa mendapatkan uang 1 juta. Nah tetapi kok ini ada Pak Presiden tuh mengundang saya. Nah kalau pikirannya itu negatif, suudzon dia akan kehilangan 1 juta. Tetapi bagi hamba-hambanya yang imannya itu terus ya Umaya di-upgrade dengan cara lebih percaya lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan berpikir husnudzon Umaya. Pasti kalau diundang presiden, tiket pulang pergi gimana ini? Pasti akan ditanggung, akan disiapkan. Pada saat nanti turun bandara juga begitu, ada protokol daripada kepresidenan Umaya yang akan menjemputnya
Nah, beda dengan kita. Kalau memang kita yang pengen deket sama Pak Prabowo, otomatis apa belum tentu juga loh Uma ya. Kita nanti di pintu istana itu bisa masuk. Ada urusan apa? Cuman pengen bertemu sama Pak Prabowo, mungkin nggak bisa. Tapi kalau setelah diundang, Pak Prabowo pengen ta'aruf dengan kita, pengen dekat dengan kita, otomatis apa Uma? Nanti juga begitu kita menyebutkan nama dan kita membawa yang namanya surat undangan itu Uma ya, pasti seluruh petugas akan memberikan tempat, ruang dan juga waktu yang terbaik untuk kita. Nah, istimewa. Jadi kita diistimewakan. Iya. Jadi tukang pijit tadi itu kalau memang berpikir husnudon, maka gini, saya kehilangan 1 juta, tetapi Allah telah menyiapkan saya ya dengan diundang Pak Prabowo, maka pasti ya nanti saya pulang akan membawa rezeki yang lebih banyak lagi. Nah, siapa tahu nanti bisa rohnya jadi 100 juta kan. Nah, itu ya bisa juga Uma ya. Lebih viralnya juga. Lebih viralnya ya kan, siapa tahu nanti dengan viral menjadi seorang tukang pijit yang notabene diundang Pak Prabowo, nanti begitu pulang bisa mendirikan yang namanya panti pijat yang notabene itu bisa menambah yang namanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Iya, kan itu sifat husnudon. Kalau memang kita itu menerima takdir itu dengan ikhlas, dengan sabar, percaya bahwa yang memberikan takdir itu Allah, sekaligus Allah yang menjamin serta memberikan solusi terbaik. Kembali cerita pada santri tadi itu Umaya. Pada saat dia itu tidak bisa bergerak di reruntuhan, dia itu melihat kanan kiri, ada sahabatnya yang masih hidup disapa, ayo kita sholat gitu ya, ayo kita sholat. Dia berkata seperti itu Uma, dia kehausan, walaupun di sebelahnya itu informasinya ada 2 botol air minum, tapi dengan perasaan yang begitu haru, perasaan yang begitu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak mau meminumnya Uma. Karena apa? Karena ini bukan hak saya, siapa tahu ada orang yang lebih membutuhkan. Nah, pada saat terhimpit seperti itu pun, naluri seorang bocah, naluri seorang santri yang umurnya masih 13 tahun, dia bisa menetapkan imannya untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sangat luar biasa sekali Uma ya. Dan beliau itu dalam hatinya percaya bahwa semua ini takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menginginkan, tetapi Allah ya, Allah yang saat ini berada bersamaku, Allah yang telah mendatangiku, pasti Allah akan memberikan solusi yang terbaik. 3 hari loh Uma ya, terjepit di antara bangunan ataupun reruntuhan-reruntuhan, tapi anak ini masih melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu terdengar azan Isya waktu itu Uma ya, ya Allah ini sudah waktunya Isya, dan seakan-akan ada yang membisikin, ayo kita sholat nih. Ada yang bilang katanya, siapa yang jadi imam? Ada sosok Umayyah yang berkata bahwa saya yang akan menjadi imam. Tentunya itu juga informasinya, nggak tahu itu manusia ataupun makhluk lain, Umayyah malaikat barangkali, itu mengatakan bahwa saya yang nanti akan menjadi imam. Dan setelah itu, setelah sholat, itu sudah tidak terdengar lagi suara-suara wallahu a'lam bishawab ya. Hal ini mencerminkan kepada kita semuanya, apabila kita merasa bahwa semua takdir itu adalah baik dan kita bisa ikhlas menerimanya Umayyah, tentunya Allah yang akan memberikan solusi. Walhasil alhamdulillah si santri ini bisa dievakuasi walaupun harus kehilangan kakinya Umayyah, tapi Allah memberikan solusi. Itu Umar. Jadi Allah yang memberikan masalah, Allah juga yang memberikan solusi. Kita harus percaya itu. Ya. Betul ya. Betul. Jadi seperti itu ya ceritanya. Masya Allah ya, kita kalau mendengarkan itu memang merinding ya sebadan-badan ya, nggak bisa membayangkan. Jadi dia 3 hari, ada yang sampai berapa itu ya. Kalau sudah sampai 4 hari, 5 hari sudah pasti meninggal. Iya, ya bisa dipastikan seperti itu. Iya, makanya sudah meninggal. Dan perlu diingat Umayyah, pada saat kita menerima yang namanya takdir yang mungkin kita tidak menginginkan, dan pada saat itu kita juga merasa, ya Allah kok gini banget sih hidup kami gitu ya. Percaya bahwa segala sesuatu itu kan yang memberikan adalah siapa? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila diberikan yang namanya takdir sakit, kita juga diberikan yang namanya pelajaran tauhid kepada Allah umat, bahwa kita juga akan lebih dekat dengan Allah. Ada kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tentunya pada saat kita sakit itu tidak ada yang bisa menyembuhkan ya. Tidak ada obat, tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dari situ kita ambil Umayyah, pada saat kita sakit mungkin saja memang kita tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti biasanya. Iya, ya, nafsu kan sudah nafsu kan sudah tidak bisa lagi mempengaruhi kita gitu loh, pada saat kita sakit gitu ya. Makanya ada yang namanya wijhatun minallah ya, ataupun minat ta'aruf ya. Jadi Allah yang pengen berta'aruf dengan kita pada saat kita melaksanakan apabila kalau Allah pengen taruh dengan kita, berarti takdirnya itu yang lagi nggak enak, lagi bikin kita kecewa, itu yang mendatangi kita, yang kita terima, kita kondisi kita saat itu. Jadi ada pelajaran tauhid yang diberikan oleh Allah, sehingga kadang-kadang kalau kita sakit itu kan lebih lebih kita, ya Allah sakit itu begini ya, berarti kita bersyukur banget loh pada saat kita sakit ini bisa merasakan bahwa yang namanya sehat itu sangat luar biasa gitu Umayyah. Dan dosa-dosa kita itu diampuni Allah, menggugurkan dosa kita. Sebagai kafaroh ya. Kenikmatan kita diambil oleh Allah, tentunya Allah juga akan menggantinya dengan yang namanya penghapusan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena nikmat dikurangi, otomatis Allah juga akan menghapus dosa-dosa kita. Tetapi ini bagi kita yang notabene menerima takdir itu dengan ikhlas dan juga sabar, semua dikembalikan, tidak mengeluh gitu Umayyah. Karena memang sakit itu ya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja Allah Sang Maha penyembuh Umayyah, yang akan mendatangkan obat, yang akan mendatangkan kesembuhan. Itu juga Allah nantinya akan memberikan solusi di mana kita harus berobat ya. Bahasanya tuh gini loh Umayyah, kalau kita dikasih sakit itu kan kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kalau saya sakit gini apa yang harus saya lakukan gitu ya. Kita pasrahnya itu seperti itu, bukan gini obat apa yang bisa menyembuhkan. Itu kalau kita berbicara mengenai obat apa yang bisa menyembuhkan, itu kadang-kadang juga ada sifat takabur, kita mendahului bahwa kita lebih tahu daripada Allah. Tapi kalau kata-kata kita itu dari hati kita, ya Allah kalau saya udah diberikan Allah sakit, saya harus bagaimana ya? Kita minta petunjuk. Nanti akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu harus berobat dengan minum obat ini, dengan datang ke dokter ini, insya Allah kata Allah, aku akan memberikan kesembuhan. Itu gitu salah satu ikhtiar kita, gitu ya, minta petunjuk terus. Betul. Sama Allah. Minta petunjuk itu lebih baik daripada kita itu mendahului takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan juga upaya ataupun kekuatan apapun dan dari manapun, kecuali kekuatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran tauhid yang luar biasa memang. Betul, ya. Jadi kita kalau dita'arufi, Allah pengen bertemu dengan kita, itu yang luar biasa ya. Kalau Allah pengen bertemu, itu pasti nanti sudah disiapkan sama Allah yang indah-indah begitu ya. Tapi kadang memang kurang nyaman. Seperti contohnya sakit tadi. Itu kan kadang-kadang memang kita juga, ya Allah nggak enak gitu ya, enakan sehat. Nah, tapi kita juga perlu berpikir lagi Umayyah bahwa sudah lama kita diberikan sehat oleh Allah, dan mungkin saat ini supaya kita itu bisa kembali dekat dengan Allah ya, dengan cara Allah itu menta'arufi kita, memberikan takdir sehingga kita itu bisa sakit, yang ikhlas, yang sabar ya. Ada pertanyaan juga ini kadang-kadang, terus apakah Ustadz juga bisa nih kalau bisa diberikan sakit terus sabar gitu ya? Ya pertanyaan itu nggak perlu kami jawab gitu Umayyah. Ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk sabar dan juga berikhtiar untuk sembuh. Tetapi semuanya juga ini kita kembalikan bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sapa dulu yang ada di Instagram juga. Siapa itu? Banyak ya, ada Muhammad Elaksana ya, terima kasih. Ada My Ustadz nih ya. Ustadz mohon bimbingannya, kita yang sungkem Ustadz ya. Ini masih di Surabaya kayaknya ya. Iya, ada juga di TikTok juga Ustadz. Mohon doanya untuk timnas lusa ya Ustadz ya. Kita memang punya jiwa NKRI Umayyah. Jadi NKRI itu harga mati, jadi harus dijunjung tinggi. Mesti doakan ya, apabila main di Jeddah juga kita akan doakan. Ada Ferry Supriyadi dan juga ada siapa lagi, Najia, serta siapa ini ya, ada Farhan
dan juga ada Anisia dan juga teman-teman yang Iya. lain yang berada di TikTok juga nggak bisa kami sebutkan satu persatu ya. Timnas juga kita doakan yang terbaik. Masya Allah, begitu ya. Betul. Ustaz, ya. Nah ini termasuk ini Uma, Nah. mendoakan yang terbaik itu baik di mata Allah pasti di mata Allah, ya. yang Ya, terbaik terserah Allah dong. di mata Allah Subhanahu. Kalau misalkan kok takdirnya menentukan bahwa timnas kita masih belum menang, berarti memang itu yang terbaik supaya timnas kita lebih baik lagi Uma. Nah. Jangan kecewa. Wah, nggak perlu kecewa apalagi anarkis ya. Sebagai supporter kita harus mempunyai jiwa apa? Sportivitas Uma ya. Jangan lupa Iya. terus nonton Ustadz ya, terus nonton. Dan juga teman-teman yang lain live, juga. wah, ya, gitu ya. Oke, Masya Allah luar biasa ya. Allah pengen ta'aruf kepada Kita. umatnya, kepada Termasuk kena kita. macet tuh Maya. Loh, iya. Termasuk kena macet di Surabaya. Oh, Surabaya Tiap memang hari seperti itu. ya. Surabaya. Jadi kita harus Surabaya, sabar. Jakarta. Ya. Jangankan Oke, Surabaya, oke. Jakarta di Krian ini Nah, ya. Krian. Kalau pagi sudah merambat banget. Iya, Jadi itu merupakan takdir juga ya, itu. yang tidak bisa kita hindari. Legundi itu. Nah, betul. luar biasa. Kita sudah terjebak di tengah-tengah itu berarti takdir berkata lain Uma ya. Yes, Jadi itu. Allah yang menta'arufi kita dan juga Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Ya siapa tahu nanti kalau memang kita lancar tiba-tiba di sana masih ada apa gitu ya. Kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saat ini lagi sakit juga sama ya. Iya. Tetap bersemangat, minta petunjuk kepada Allah harus ngapain, berubah di mana ya. Kemantapan hati termasuk salah satu petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan lagi tuh. Aduh, goncang nih. Mohon doanya Ustadz agar keluarga akur. Nah, gimana caranya Ustadz? Pernah kita bahas kan waktu Pernah, itu Uma ya, sudah. bagaimana Searching supaya rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah. Tetapi juga kita juga nggak bisa bener-bener Iya. tipsnya apa, tapi kita pernah berkaca dari rumah tangga Rasulullah ya. Rumah tangga Rasulullah bagaimana caranya, kapan hari pernah kita bahas Ada ya. di channel YouTube kita, ada searching ya. itu ya. Ya, yang Ya, pasti itu Masya ya. Allah ya, terima kasih ya Ustadz ya. Itu Oke. apa ya? Oke. Tema hari ini tuh luar biasa, ta'aruf. Ta'aruf Allah yang ta'aruf dengan Ya. kita. Tapi memang kadang kita Wujatum minat ta'aruf ya. Nah, itu Oke. di kitab apa ya kemarin kita Al-Hikam, Al-Hikam dari ya, apa yang ngaji ya? guru kita ya, beliau menyampaikan tentang hal ini. Jadi semuanya takdir itu adalah baik menurut Allah Subhanahu wa taala walaupun kita nggak menginginkannya, termasuk sakit, termasuk ya dapat musibah segala macam itu takdir yang harus kita kita sabari, kita ikhlasi untuk kita menjadi orang-orang yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah luar biasa ya. Terima kasih Abah ya untuk tema hari ini yang Masya Allah ya dibahas sama-sama ya. Uma, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga, ada hikmahnya juga ya. Terima kasih yang sudah bergabung Iya. di Instagram juga, terima kasih di YouTube juga, terima kasih banget yang sudah tanya-tanya di TikTok kita. Masya Allah terima kasih juga ya. Semoga semuanya sehat-sehat Amin, ya, amin. sehingga besok bisa Insya Allah dengerin kita lagi atau lihat podcast kita lagi yang Oke. luar biasa ya. Kita sebelum berpisah atau Doa dulu ya, sebelum Uma, berakhir ya. doa dulu seperti Oke, biasa. ya. Terima kasih Nih. Uma, kita berdoa dulu para sahabat ya. Semoga dengan doa ini Allah senantiasa ya mengijabah keinginan-keinginan dan juga harapan-harapan kita, tentunya keinginan dan juga hajat kita yang baik Amin, Uma ya. amin. Dan jangan pernah berdoa segala sesuatu yang tidak baik, apalagi mendoakan orang lain nggak baik. Naudzubillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim ya Razzaq ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma ij'alna waj'al auladana waj'al zawjatana waj'al ahlana waj'al talamidana waj'al ashabana ya Allah fi seluruh medsos kami ya Allah, min ahli ilmi wa min ahli khair wa ahli tuqah wa ahli rizki wa ahli Quran wa ahli sadaqah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah yassir lana umurana fi zilal Makkah wal Madinah fi kulli syahrin bi ghairi kadin wala masaqatin ma'a salama ma'al barakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahman-Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau pengen konsultasi, pengen sharing-sharing boleh ya DM dan juga japri kami ya. Ya, boleh DM di akun kami @ustadzsabriza. Jangan lupa follow juga, like juga, follow, komen like, juga. dan juga di-share ya untuk mendukung ya dakwah kita semampu kita. Semoga bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.